Alhamdulillahilladzi amarona bil imani wat ta'ati wat taqwa wa nahana 'anil kufri wal ma'siyati wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Ni'matul Ittihad rahimani wa rahimakumullah. Kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak berhingga. Salawat dan salam selalu kita mohonkan untuk terus dialir curahkan kepada Nabi dan Rasul penutup, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan tentu saja semua umat yang menjadi kesayangan dan kebanggaan beliau. Insyaallah mudah-mudahan semua muslimin muslimat, khususnya jamaah Masjid Ni'matul Ittihad, merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Budaya syar'i, itulah judul khutbah Jum'ah kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan sekaligus pencerahan serta menjadi pengingat dan penuntun buat kita bangsa Indonesia umumnya, kaum muslimin khususnya. Insyaallah kita tahu bahwa hari ini 7 November biasa disebut dengan Hari Wayang Nasional. Wayang adalah satu dari sekian banyak budaya bangsa Indonesia pada umumnya dan untuk etnik Jawa pada khususnya. Salah satunya adalah wayang itu. Tentu pemberian julukan Hari Wayang Nasional itu dimaknai sebagai budaya bangsa yang berjalan sudah sekian lama dan digemari oleh masyarakat pada umumnya dan etnik tertentu pada khususnya. Bahkan paling tidak menurut sebagian ahli sejarah,
yang sekaligus memotret perwayangan atau pewayangan dari sisi agama. Ada yang mengatakan kata dalang yang merupakan unsur utama dari pewayangan itu konon terambil dari kata Arab, dari kata dalla, artinya menunjukkan. Jadi sang dalang itu adalah orang yang berperan menunjukkan kepada masyarakat, dalam hal ini tentu masyarakat penonton atau yang menyaksikan wayang itu sendiri. Penelitian ini mudah-mudahan tidak berlebihan, karena seperti yang akan khotib simak sejenak, kata-kata dalla yang diindonesiakan dalam dunia perwayangan menjadi dalang. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan demikian, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Khatib ulang, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahan dari hadis itu, siapapun orangnya, tentu di sini dalam konteksnya terutama orang-orang beriman, karena Rasulullah SAW turun ke muka bumi untuk membenahi akhlak manusia pada umumnya, tapi orang-orang beragama dan beriman pada khususnya. Karena itu di sini ditujukan mandala, siapa orang beriman yang menunjukkan kepada jalan kebaikan dalam pengertiannya yang luas, bisa melalui penuturan atau ucapan, karena hadis Nabi ada yang disebut dengan hadis qauliyah, maupun dalam bentuk action, perbuatan nyata, dalam ilmu hadis disebut dengan sunnah fi'liyah, maupun sekedar rekomendasi yang dalam istilah ilmu hadis disebut dengan sunnah takririyah. Insya Allah komplit dan lengkap itu. Jadi siapapun orang mukmin yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang minimal sama dengan orang yang melakukannya itu. Hadis ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang mencari tunggangannya. Tentu zaman Rasulullah SAW belum ada motor, belum ada mobil, apalagi helikopter dan lain sebagainya. Tunggangannya masih sebatas unta, himar, dan kuda. Karena yang bersangkutan ini sudah cukup lama mencari kudanya belum ketemu, lalu dia menghadap Rasulullah SAW, mengisahkan tentang apa yang sedang dia cari. Nah, itulah kejadiannya itu. Lalu Rasul menyampaikan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar itu, tolong bantulah orang yang sedang mencari kudanya itu, mencari tunggangannya itu. Seraya beliau mengatakan, tadi itu man dalla ala khairin, siapapun orangnya yang berkenan untuk menunjukkan suatu kebaikan, termasuk menunjukkan di mana tunggangan orang yang lepas ini, kemana larinya. Jadi sangat sederhana pada satu sisi,
Tetapi pada sisi yang lain, Masya Allah agama kita, intinya tidak akan ada satu perbuatan baik dalam bentuk apapun ya, yang tidak melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah itu. Nah, kalau sekarang memang kendaraannya bisa dikatakan tidak lagi himar, tidak lagi kuda, tidak lagi unta, tapi sudah luar biasa dalam berbagai macam bentuk. Tapi sangat mungkin hal yang sama atau peristiwa serupa, kehilangan motor umpamanya, kehilangan mobil dan sebagainya, maka tentu kalau ada orang yang bisa menunjukkan seperti halnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu, dia akan mendapatkan pahala minimal sama seperti orang yang melakukannya itu. Kita sekedar menunjukkan saja. Orang tahu, tanya, ingin di mana ada toilet umpamanya, dia unjukin ke sana. Nah, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, apalagi di dalam keadaan kedelet. Maka itu dia akan mendapatkan pahala seperti yang dijalankan oleh para pengamal itu sendiri. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lepas dari apakah benar tadi bahwa kata dalang itu dari kata dalla, ya, yang pasti selaras petunjuk yang disampaikan dalam bentuk apapun bagi seniman dalam bentuk seni, bagi olahragawan melalui olahraganya, tentu dalam koridor-koridor yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat agama. Inilah yang khotib maksudkan dengan melestarikan budaya syar'i. Ini sumbangan agama yang harus kita hayati, harus kita amalkan. Karena setiap agama, khususnya Islam, pada dasarnya pasti itu adalah budaya dan pasti baiknya. Tapi belum tentu budaya itu adalah agama. Walaupun satu di antara sekian banyak makna agama itu salah satunya adalah budaya. Tamaddun. Di samping al-adah, tradisi, kebiasaan dan lain sebagainya. Tapi tradisi termasuk budaya itu dipilah ke dalam dua kelompok secara umum dan garis besar. Ada tradisi yang baik, nah ini yang dimaksud dengan tradisi syar'i. Ada tradisi yang buruk, itulah tradisi yang tidak syar'i, sehingga harus dihindari. Hal ini antara lain selain mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW itu tadi, terutama merujuk kepada surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di tengah-tengah Anda itu, wahai manusia, kata Rasulullah, kata Allah melalui Rasulnya, ada sekelompok orang yang diistilahkan dengan umat yang tak boleh henti-hentinya untuk selalu menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Al-khair, kebaikan luar biasa banyaknya. Karena mengukur sebuah kebaikan tidak semata-mata dari agama tok, tetapi juga mengukurnya dari tradisi adat setempat atau kebudayaan lokal dan lain-lain sebagainya. Tapi dari sudut pandang agama, pakemnya adalah tentu harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah agama itu sendiri. Alhamdulillah kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki bangsa yang menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tetap merawat persatuan Indonesia berdasarkan
hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum dan keseluruhan, kita pastikan itu sangat-sangat syar'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai panduan utama, sebagai number one, kata istilah anak muda sekarang, maka kita sebagai anak bangsa, sekaligus sebagai insan-insan beragama, dalam hal ini beragama Islam, sungguh sangat connect dengan perintah Al-Quran, salah satunya yang termaktub dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 105 ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan adalah di antara kalian, pasti masuk di sini adalah jamaah masjid kapan dan dimanapun. Apa isi perintahnya? Biasakan diri kita untuk mengajak, mengimbau orang-orang lain, mulai keluarga kita, teman kita, tetangga kita, menuju ke arah yang lebih baik, seraya memberikan tuntunan yang ma'ruf. Ma'ruf itu penuh dengan kearifan, kita memiliki bahasa dengan kearifan lokal. Karena apa? Karena kehidupan memang berbeda-beda. Jangan paksakan suatu adat lokal tertentu misalnya kepada adat lokal yang lain yang memang tidak disukai atau itu dijadikan sebagai hal yang tabu misalnya oleh masyarakat yang lain. Wayan hauna anil munkar, dan seberapa dapat ikut mencegah manusia terjerumus dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Terlalu banyak jenis dan bentuknya. Tapi insya Allah kita sebagai insan beragama dan manusia Indonesia yang berbudaya tentu mengenali mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Itu bukan kewajiban individu semata, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif yang dalam istilah agama disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Ayat ini ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda semua manusia, khususnya insan-insan mukminin mukminat, ingin meraih kehidupan yang sukses, ingin mendapatkan kehidupan yang selamat, aman dan nyaman dan seterusnya, sesuai dengan yang diinginkan oleh agama, istilah sa'adatud darain, kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat dan seterusnya, dan sejalan dengan cita-cita luhur bangsa kita, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, maka mau tidak mau harus ada jalinan kelinden bersama-sama, kewajiban kifayah itu tadi, untuk meraih al-falah atau untuk meraih kebahagiaan yang selalu dikumandangkan oleh muadzin kita maupun yang menjalan iqamah kita, termasuk yang baru saja 2 kali kita di sini menyuarakan azan, salah satu lafaznya adalah hayya 'alas shalah. Demikian uraian khutbah ini kita sampaikan, mudah-mudahan Allah mengaruniai kita untuk seterus-terusnya mencintai ajaran agama kita, mencintai budaya kita, terutama tentu budaya-budaya yang lurus, sambil kita ikut bersama meluruskan budaya-budaya yang merugikan masyarakat banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa aslih jami'a ulatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadza baldatan tayyibatan mutmainnatan mubarakah walisai jami'i buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.